Sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dalam YouTube channel Sales and Marketing bersama Coach Antonius Arif. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas topik mengenai selling, kali ini kita coba ngulik-ngulik ya topik, nyentuh dikit topik tentang marketing. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh dengan Coach Antonius Arif, yuk kita simak yang berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dan sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Apa kabarnya Coach? Baik. Ya, oh ya Coach, sebelum kita masuk ke topik nih, saya dengar kayaknya ada website salesuniversity.id dan pelatihan motivasi. Bisa mungkin sahabat sales pengen tahu nih apa sih itu ya Coach ya? Ya, kebetulan kan ada beberapa teman-teman kan selama ini bertanya gimana kalau mau mengikuti pelatihan Coach Antonius Arif. Pelatihan Coach Antonius Arif itu sebenarnya ada dua. Jadi ada satu pelatihan yang langsung live, secara live. Itu biasanya ngikutinnya gampang, buka aja website corporaconsulting.com. Di corporaconsulting.com itu ada informasi training sharing saya. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, kebetulan di masa Covid ini kita membuat satu platform yang namanya salesuniversity.id. University pakai Y, nanti linknya ada di sini. Salesuniversity.id. Nah, itu adalah pelatihan selling. Tentang pelatihan selling dan marketing, semua tentang selling dan marketing di sana, dan kontennya terus ditambah, terus. Nah, kalau pelatihan motivasi.id itu adalah pelatihan berkaitan mindset, mental block, terapi, problem kejiwaan, stres dan sebagainya ada di sana. Dan di sebagian besar bisa saya katakan mungkin per hari ini 100% sih video saya semua. Oh gitu ya. 100% itu video saya, training saya, bagaimana menarik rezeki dan semua itu ada di basis sana. Bahkan tentang NLP juga ada di sana, gitu ya. Nah, itu pelatihannya online juga, pelatihan motivasi.id itu online. Jadi nanti kalau mau belajar online, masuk aja ke sana, belajar di sana, ada ujiannya, ada sertifikatnya juga, Bu. Wah, sangat menarik sekali. Ya, terus apalagi di masa PSBB begini ya, di mana sahabat sales mungkin ada yang WFH. Nah, sambil ya istilahnya killing time ya, Coach Arif ya. Jangan di-killing waktunya, Bu. Menghabiskan, maksudnya ada waktu luang bisa di waktu luang supaya upgrade. Ya, untuk upgrade ya. Tapi jangan lupa, ini ada kaos manusia bebas, ya manusia bebas. Caring and Giving. Caring and Giving. Nah, ini kaos ini ada satu yayasan namanya manusiabebas.org. Manusiabebas.org ini adalah tujuannya dananya dikumpulkan melalui penjualan kaos dan masker. Penjualan kaos dan masker tersebut nanti dananya akan disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang susah. Dan makanya bahwa sebenarnya ini bahkan kaosnya, jadi kita mencari dana dari kaos ini. Gitu ya. Jadi buat teman-teman kalau mau memiliki kaos ini langsung masuk ke manusiabebas.org. Manusiabebas.org. Dan bisa berbagi pada orang banyak. Caring and Giving ya. Oke. Nah, kita masuk ke topik ya, Coach. Topik kita kali ini tuh mungkin lebih menarik ya Coach ya. Jadi kita kemarin bahas mengenai topik-topik selling. Kali ini kita nyentil sedikit tentang topik marketing. Ini gimana perusahaan yang low budget atau yang dia nggak punya budget sama sekali, tapi dia mau launching produk baru. Nah, selain itu dia juga mau produk yang dia baru launching ini pesannya itu sampai ke customer sehingga customer mau beli. Nah, itu ada kah? Coach, mungkin strategi tips ada. Tapi ini saya cuma mengatakan ini yang pernah saya lakukan dulu, yang membuat saya dapat penghargaan masuk majalah SWA sebagai marketer tools tahun 2006. Dan ini juga adalah strategi yang saya pakai yang membuat saya dapat 3 kali penghargaan karena pencapaian target over di atas rata-rata. Ya. Jadi walaupun targetnya sama perusahaan tahun depannya dinaikin lagi, saya over lagi karena metodenya itu gitu ya. Nah, jadi gitu. Mundur ya. Karena naik aja terus. Jadi memang kalau ditanya target mana ada target turun, nggak pernah target turun, target selalu naik. Kalau ditanya datang dari mana angkanya, itu yang tahu cuma dewa gitu, yang nggak ada yang tahu. Nah, jadi gini, saya cuma cerita
yang sederhana aja. Ini konsepnya namanya guerrilla marketing. Nah, konsep guerrilla marketing ini juga konsepnya ini bisa didapat di websitenya salesuniversity.id. Jadi ada sertifikasi programnya. Tapi kita nggak jualan hal ini ya, karena nggak jualan. Jadi kalau penasaran silakan di sana. Jadi ini konsepnya Bu, gampang banget, sederhana. Saya selalu memakai perumpamaan. Perumpamaan saya adalah seperti ban. Nanti mudah-mudahan ada ilustrasi gambar ban sepeda. Oh, sekarang lagi heboh kan sepeda ya. Ada porosnya, ada jari-jarinya, dan ada bannya, ya Bu ya. Nah, kita menggambarkan begini Bu, ban itu dilambangkan target market, ya. Target market berarti yang dibicarakan apa? Buyer persona, target audience. Nah, untuk buyer persona itu udah ada videonya, cari di virtual selling, di video virtual selling. Di YouTube ini, kalau mau lebih detail dan lebih dalam belajar dalam sertifikasi, tinggal masuk ke salesuniversity.id kan? Iya, nah sahabat sales, berarti boleh subscribe untuk ini ya, mencari video-video dari Coach Antoni Iya, Sarif. kalau yang di buyer persona, ya, Anda nggak perlu bayar, Anda langsung masuk di YouTube ada. Tapi kan kalau mau detail, dapat ilmunya lebih banyak, Anda masuk ke sana. Jadi target audience dulu Bu, buyer persona. Oke ya, iya. Nah kebanyakan kenapa kegagalan sebuah produk di launching itu tidak pernah tahu target marketnya siapa. Jadi gini, kalau istilahnya marketing ada yang namanya product driven, ada yang namanya market driven. Nah tugas kita adalah kalau product driven itu bikin produk, mudah-mudahan laku, nggak tahu siapa yang beli. Jadi product driven. Kalau zaman dulu product driven oke Bu, zaman sekarang nggak bisa. Semua harus yang disebut namanya market driven. Market driven artinya pasar mintanya apa, ya bahkan bukan market driven, malah kita bisa bilang specific customer driven Bu. Jadi spesifik customer apa, dia butuhnya apa, kita buat produknya sesuai dengan kebutuhan itu. Jadi makanya kalau di zaman sekarang, apalagi sejak zaman Gojek gitu ya, Gojek, Grab dan sebagainya, itu sudah tidak ada istilah product driven, itu nggak ada. Jadi semua produk udah customize sesuai dengan kebutuhannya apa. Berarti dari kebutuhan si customer gitu ya? Kebutuhan customer, baru jadi artinya bikin produknya bukan bikin produk dulu, tapi melakukan riset market dulu, baru buat produk. Dibalik ya? Dibalik, gitu ya. Walaupun memang tidak menutup mata, kadang-kadang kita buat produk dulu, kemudian kita mau nyasarin ke target market mana, itu juga nggak salah. Tapi paling nggak kita harus tentukan kurang lebih yang memakan makanan ini, kalau makanan, kok saya kepikiran ya? Atau produk ini produknya mau buat target market siapa? Itu dulu yang pertama. Setelah itu yang kedua Bu, kita tentukan kalau mereka sudah tentukan buyer persona, berarti mereka nongkrong di mana? Kalau nongkrong di mana, media sosial apa yang mereka gunakan? Kalau nongkrong di mana atau media sosial mana, berarti strategi marketingnya diarahkan ke sesuai dengan media sosial itu atau nongkrong di mananya. Kalau nongkrong juga seperti apa nih Coach? Nongkrong contoh. Kalau customernya banyak pakai di Facebook, saya duduk udah geser nih ya. Kalau di Facebook itu artinya kalau orang yang nongkrong di Facebook berarti kita bisa saja beriklan di Facebook. Tapi kan ada orang yang tidak nongkrong di Facebook sekarang. Sekarang nongkrongnya malah di TikTok. Ada yang nongkrongnya di Instagram. Jadi ada yang nongkrong berarti di mana dia ada media sosial di pikiran saya tadi nongkrong itu ini Coach, maksudnya duduk satu tempat kafe itu benar juga gitu ya. Itu benar juga Bu. Bisa juga di situ betul. Mereka sambil kabar bagusnya kan sekarang kalau gadget nih, kabar bagusnya gadget adalah kan ini kita terus kemana-mana. Bangun tidur pun gadget dulu kan, termasuk buana kan. Bangun tidur adalah handphone dulu yang dipegang gitu kan. Nah jadi artinya yang dibuka pertama kali itu adalah nongkrongnya di mana secara dunia maya. Tapi kalau secara dunia nyata, ibu juga nongkrong di mana. Misalnya ibu suka nongkrong di salah satu tempat tertentu. Nah, kenapa nggak kita mempromosikan di sekitar itu? Misal contoh, target marketnya adalah ibu pengajian. Nah, kalau ibu pengajian pertanyaannya sederhana Bu. Ibu pengajian berarti nongkrongnya di mana? Di pengajian tentunya kan, berarti di masjid-masjid, nggak perlu masjid-masjid Bu, langgar-langgar. Berarti bikin target market ke di situ. Ibu pengajian nongkrong di mana, berarti kita pikir pakai cara apa supaya ibu-ibu itu mau baca, supaya dapat informasi.
Kalau ibu-ibu pengajian, saya nggak tahu. Apakah ibu pengajian ada yang pakai Facebook, saya juga nggak tahu. Karena saya nggak ngerti, karena nggak masukin market itu. Kalau ibu itu masuk ke pengajiannya adalah ke Instagram, Instagram apa? Kalau ke Facebook, Facebook apa? Facebooknya misalkan apa ya? Pasmina ya, atau apa? Yang pakai jilbab itu namanya apa? Ya, hijaber dan sebagainya. Nah, misalkan contoh gitu. Jadi cari hijab ke bagian kelompok grup komunitas hijab. Hijabnya pun dicari lagi Bu, level yang mana. Jadi sesuai dengan target market. Misalkan, oh hijabnya yang muda, anak-anak muda, mungkin hijabnya yang cerah-cerah. Jadi disesuaiin. Nah kalau sudah, baru yang ketiga Bu, tentukan copywritingnya. Itu copywritingnya apa? Supaya si ibu-ibu itu mau baca. Baru kalau ditanya, itulah proses penjualannya. Jadi kalau ditanya, gambarannya adalah guerrilla marketing hanya membahas tentang 3 hal. Kita menghabiskan waktu kita di sana, menghabiskan energi kita apa, dan ide kreatif. Saya nih, kan ini YouTube, kita pakai YouTube. YouTube pun, ini kan ide kreatif kan? Ada biaya nggak? Ada Bu, beli ini Bu, beli ini ada. Ya, walaupun kita dapat dari AdSense, tapi AdSense-nya tidak cukup untuk menutup ini, nggak cukup. Makanya jadi beberapa kita mesti investasi, betul ya? Pertanyaannya, kemudian kita jualan di mana? Kita tahu target market kita nongkrong di Instagram. Berarti kita buat Instagramnya. Ide Instagramnya, berarti apa? Berarti kita mesti tentukan copywritingnya apa dengan media sosial Instagram supaya mereka buka. TikTok pun juga sama Bu. TikTok pun juga sama. Jadi konsepnya adalah bagaimana caranya supaya gratis. Ya gratis 100% yang bisa. Minimal kan punya modal handphone. Iya. Betul ya Bu? Dan kuota. Kuota. Ya itu betul. Contoh lagi Bu. Ini cerita tentang bakmi godok, mie godok Mbah Mo di Yogyakarta. Ini terkenal banget. Dan tahu Bu, Mbah Mo ini itu sampai heboh viral. Tetapi dia nggak punya duit, dia bikin bakmi godok. Dan lokasinya katanya di Jogja, tapi bukan persis kota Jogjanya, tapi ada di pinggiran. Saya terus terang lupa, kalau ada yang tahu komen ya di bawah ya. Nah ini menarik Bu, cara dia jualannya gimana? Cara jualan dia adalah, dia melakukan getok tular di, apa namanya, angkot. Apa kalau di Jogja namanya apa saya nggak tahu, namanya angkot gitu ya. Jadi mereka pada masuk di angkot tersebut gitu ya, itu ada orang yang teriak-teriak ngomongnya kenceng. Ibu, ada ibu, udah pernah makan bakmi godok Mbah Mo nggak? Oh belum pernah. Wah itu bakminya enak banget. Itu satu angkot dengan semua tuh. Wah, Pakai itu benar-benar low budget. Low budget. Makanya mereka nongkrongnya di mana kan? Iya. Nongkrongnya di angkot. Iya. Pertanyaan saya, ada budget? Nggak ada. Ada, aku bayar angkotnya. Oh jauh betul dibayar. Berikut lagi Bu. Anggapnya diajak itu aja coach makan di. Iya, bukan angkotnya kan, angkotnya nggak bisa diajak kan? Supirnya. Nggak ngaruh Bu, supirnya belum udah setelah makan belum tentu cerita kan? Iya. Nah, berikutnya lagi Bu, dia pakai strategi apa? Lagu dangdut, radio, dia nggak punya budget Bu. Kan ada radio-radio tuh yang titip-titip pesan. Iya. Nah itu pakai itu tipe modelnya Bu. Jadi dia suruh karyawannya dia atau teman-temannya dia atau saudaranya telepon Bu. Aku mau pesen lagu dong, lagunya ini ya, itu buat Mbah Mo yang bakminya enak itu. Nah itu cara jualan Bu. Viral Bu. Viral, pakai duit? Pakai pulsa, kuota kan gitu loh. Nah, iya. Jadi pertanyaannya adalah tentukan dulu target marketnya siapa, cari tadi idenya 3 kan? Energi, waktu, sama ide kreatif. Oh, energi, Untuk waktu, ide kreatif. supaya untuk mass, supaya informasinya viral. Bahkan ya si Mbah Mo itu sampai dipakai Astra katanya untuk wirausaha, untuk sharing tentang wirausaha. Ya kayak gitu Bu caranya. Jadi konsepnya adalah apa? Balik lagi tentang ban, target audience. Jadi berarti medianya apa? Tadi kan medianya lewat telepon, medianya lewat Instagram, atau media lewat apa? Dan porosnya itu adalah copywriting. Jadi cara budgetnya gimana? Ya itu Bu. Berarti ide untuk membuat copywriting juga penting ya coach? Penting. Memang kalau ditanya ada cara banyak nggak? Banyak Bu. Ada nanti metode yang istilahnya bagaimana membuat steroid ide kita supaya hasilnya bisa lebih bagus. Bagaimana caranya getok tular. Ada tekniknya lagi? Ada Bu, cara getok tular. Ada lagi cara macam-macam. Jadi sebenarnya yang penting adalah tentukan dulu target marketnya siapa. Konsep roda dulu dipahami dulu deh.
Nanti yang lain kita bisa bahas di video-video berikutnya. Tapi paling nggak konsep poros rodanya dulu dipahami, rodanya dipahami, jari-jarinya dipahami, maka everything akan going fine. Oke. Kalau produk makanan mudah ya coach ya, siapapun juga mungkin bisa. Makanan apapun sama Bu, semua konsepnya sama, konsepnya tetap sama ya. Sama. Jadi dia pahami dulu rodanya juga ya. Pahami rodanya dan nongkrong di mana sih, itu yang paling penting. Bahkan ya seperti saya pun juga sekarang mulai masuk di TikTok kan. Kenapa? Karena TikTok. apa nih Coach Arif? @Antonius Arif. Antonius Arif. Antonius Arifnya ARIF ya, ARIF tanpa E, nanti ada tulisan sih. Oh Oke, Coach Arif, sepertinya itu dulu bincang-bincang kita kali ini. Nah, sahabat sales, bila ada yang mau bertanya seputar topik kita kali ini mengenai gimana sih dengan low budget tapi kita bisa pasarkan produk kita dan terutama customer tuh mau beli. Yeah. Nah, seperti itu ya, sahabat sales. Oke, sampai di sini dulu, sahabat sales. Kita lanjut nanti dengan topik berikutnya bersama saya Ana Melani dan saya Coach Antonius Arif dari salesuniversity.id dan Corpora Consulting. Sampai jumpa, bye bye.